Berkaca dari bebasnya dua terdakwa dari kasus kejahatan seksual di Jakarta International School, membuka kita sedikit pada catatan yang telah kami punya bahwa tidak sedikit kejahatan seksual pada anak di Indonesia yang mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kami punya catatannya, kejahatan seksual di JIS tuntutan 12 tahun, vonis pengadilan negeri 10 tahun, vonis kasasi pengadilan tinggi Jakarta Selatan bebas. Sementara untuk kasus pelecehan SMKN 8 Medan dengan terdakwa Ali Hasmi, sang kepala sekolah, mendapat tuntutan 3 tahun penjara, vonis di Pengadilan Tinggi Medan 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Kasus sodomi 33 anak di Cianjur, ada tuntutan 15 tahun penjara, tapi vonis dari Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhi 14 tahun penjara dengan denda 60 juta rupiah. Vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mas Ihsan, ini memang yang terjadi di Indonesia? Ya, jadi gini, ini sebetulnya perspektif hakim. Teman-teman mengatakan bahwa darurat kekerasan seksual pada anak. Baik, temuan Anda apakah hanya di hakim, hanya di tingkat hakim saja, atau mungkin di tingkat sebelumnya ketika kasus ini diangkat ke aturan hukumnya itu kan maksimal 15 tahun. Yang kita inginkan sebetulnya bagaimana memberikan efek jerah pada masyarakat, bahwa kalau dia melakukan ini ancamannya bisa 15 tahun. Dalam proses kemudian hakim melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan meringankan. Nah, kenapa kemudian ada pertimbangan meringankan? Berbagai hal seperti dia punya keluarga, punya anak, punya istri, kemudian diberi hukuman ringan. Tapi pertimbangan meringankan ini kemudian tidak memberi efek jerah pada pelaku dan masyarakat. Sudah jelas itu. Kata maksimal itu yang kata maksimal yang dicelah. Harusnya minimal 10 tahun. Jadi orang nggak bisa main-main. Kalau maksimal kan berarti bisa 1 bulan kan? Betul. Diambil yang paling rendah dari maksimal. Sekarang udah ada bahasanya. Dalam Undang-Undang 35 2014, revisi Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa paling sedikit minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau dulu enggak, dulu hanya maksimal saja. Jadi orang bisa setahun, bisa 6 bulan. Sekarang udah nggak bisa gitu. Itu yang pengadilan jadi tidak adil. Dengan ada pengadilan tidak adil, dengan adanya catatan-catatan ini dan juga temuan dari Satgas PA, Anda melihat di titik mana sih sebenarnya yang sangat berpengaruh pada hukuman yang diterima oleh terdakwa? Jadi gini, sebetulnya pintu pertamanya itu kepolisian. Kita harus mendorong kepolisian punya perspektif korban. Karena gini, ketika ada orang melapor, kalau kemudian pemeriksaannya tidak bisa membuktikan bahwa ada kejadian, itu seringkali ditolak. Baik. Nah, kunci awalnya kepolisian. Kalau polisi sudah yakin dan mau proses periksa, kita berharap kepada jaksa dan pengadilan harus betul-betul hargai korban ini. Hargai korban. Karena dia mau dari perspektif korban. Kalau masih saya dibilang pengadilan ini harus adil. Tidak adilkah ini sebenarnya, tapi Pak? Dari nol, bukan cuma kepolisian aja. Dari nol tuh point of view-nya harus korban. Pengadilan harus adil. Kalau tadi sebelumnya Pak Suparji menyatakan hakim kita sebenarnya tidak merdeka kalau juga berkaca dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kita ini bernegara, pengen sejahtera, pengen adil, dan kita punya alat negara. Alat negara antara lain polisi, jaksa, hakim. Kita berharap betul-betul dia mewujudkan tujuan kita bernegara itu, keadilan dan kesejahteraan itu. Oleh karena itu, kalau kemudian mengambil sebuah keputusan, bertanya secara kritis apakah memang itu adil atau tidak. Memang kita harus akui bahwa secara fakta banyak keputusan-keputusan itu yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu poinnya. Poin yang harus dipertimbangkan. Memerangi ini kayak gimana? Selalu yang didengang-dengungkan di negeri ini tuh tegakkan supremasi hukum. Bukan supremasi keadilan. Hukum udah tegak, keadilannya masih loyo. Keadilan itu yang masih loyo. Benar, Pak Suparji? Saya kira betul bahwa keadilan kita belum adil yang seadil-adilnya, masih adil subjektif dalam perspektif kepentingan-kepentingan tertentu. Maling ayam sama maling uang ratusan miliar hukumannya sama. Nggak adil itu. Jadi maksudnya kan keadilan secara objektif, keadilan yang tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu yang punya duit, yang punya kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi betul-betul keadilan ukuran masyarakat secara umum, sehingga betul-betul ke depan itu memang kita bernegara ada untungnya gitu loh. Kalau di negara kita nggak ada kesejahteraan, nggak ada keadilan, kita akhirnya mencari keadilan sendiri-sendiri kan. Memerangi tadi yang vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa, itu kan yang menjadi masyarakat juga gemes ya. Ini memerangi seperti apa? Apakah kita berhak untuk hakim? Tolonglah
sesuai dengan keadilan masyarakat. Ya, kita, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kan kalau seleksi hakim agung itu kan melalui DPR dulu kan, tapi dan sekarang ini kan hakim khususnya bukan sebagai PNS lagi, sudah melalui menjadi pejabat negara. Ya, kita berhak menuntut misalnya melalui komisi yudisial untuk melaporkan hakim-hakim yang tidak bermartabat, hakim-hakim yang tidak berintegritas, hakim-hakim yang tidak profesional. Saya kira Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu melaporkan komisi yudisial apa yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi itu. Saya lebih senang kita ngomong sebetulnya apa sih yang menyebabkan banyak terjadi seperti ini, apalagi tidak terungkap. Misalnya pelaku apa tuh tadi kejahatan seksual. Jadi dalam penelitian pelaku itu orang terdekat dengan anak gitu. Ya, dia dekat karena dekat sama anak. Artinya orang terdekat. Pelaku itu orang terdekat dengan anak. Biasanya mayoritas ya. Nah, saudara. Pengaruh itu karena perilakunya, karena tontonan yang dilihat, karena agamanya kurang, karena apa sih? Pernah ada nggak penelitian itu? Jadi gini, sebetulnya seksual itu bisa dikategorikan sebagai edik, canduan. Ya. Nah, awalnya otak itu distimulan oleh pandangan. Ketika orang punya kecenderungan di handphonenya menonton film porno, si anak kecil dikasih itu? Nah, pelaku. Oh, pelakunya dulu. Pelaku. Nah, ketika dia suka menonton seperti itu, secara tanpa disadari sama orang narkoba, kemudian dia menyasar ke anak-anak. Karena anak-anak merupakan makhluk yang paling lemah. Nah, akhirnya pelaku yang ini, saya pernah kejadian di daerah Tangerang, sopir antar jemput siswa anak-anak TK. Artinya dia suka nonton film gitu, dan kemudian ini yang dikhawatirkan itu dia mengkonsumsi anak majikannya. Baik, ini yang menjadi pengawasan kita semua ya, masyarakat sebagai anggota dari masyarakat. Kita kumpul orang-orang jago nih, cari tahu bagaimana dari menonton yang begitu dari hulunya karena ya, obat dari awalnya. Baik. Apa Halimah tahu kan? Apa tuh? It's 5 tuh. Kasih minum anak jadi terangsang. Itu bahaya juga. Betul. Artinya dalam kasus ini juga Satgas PA akan terus melakukan pendampingan kepada keluarga korban dan juga mendukung kepada Kejaksaan Tinggi ya. Jadi kalau yang untuk ini itu kan proses hukum berjalan di kasasi. Jadi kalau untuk korban, itu nanti kan pemerintah akan intens mendampingi. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kasasi ini sama-sama kita kawal, sama-sama agar hukum ini rasa keadilan itu ada gitu. Saya lebih cenderung mencegah ya. Saya berharap media itu setuju. Media harus mengajarkan, mencerdaskan anak-anak. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kayak berdua doang dengan orang tua. Semua masyarakat pasti punya andil dalam hal itu ya. Media juga punya anak. Pelaku juga punya anak, punya ponakan. Terima kasih, terima kasih juga Mas Isan. Terima kasih Pak Suparji, juga Bu Mercy dan Mas Fawaz yang telah bergabung melalui aplikasi Google untuk diskusi Kompas TV malam hari ini. Dan saya Cindy Sistiarani undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.